Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rosyidah dari kelas D akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis berjudul yang berjudul Manajemen Operasi dan Kualitas. Nah, di sini ada operasi. Semua aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan produk, barang, jasa untuk pelanggan. Produksi memberi hasil ekonomi bagi bisnis, keuntungan, upah, dan barang yang dibeli dari perusahaan lain. Pada saat yang sama, hal itu menambah nilai dan manfaat bagi pelanggan dengan penyediaan utilitas, kemampuan suatu produk untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan dalam bentuk waktu dan tempat. Utilitas, bentuk dengan mengubah bahan mentah dan keterampilan manusia menjadi barang dan jasa jadi. Produksi menambah nilai pelanggan dengan membuat produk tersedia. Waktu produksi memberikan nilai pelanggan dengan membuat produk tersedia saat pelanggan menginginkannya. Tempat produksi menambah nilai pelanggan dengan membuat produk tersedia di tempat yang nyaman bagi pelanggan. Dan adapun manajemen operasi. Manajemen operasi, arahan dan kendali sistematis dalam kegiatan mengubah sumber daya menjadi barang jadi dan jasa yang menciptakan nilai serta menyediakan manfaat bagi pelanggan. Adapun proses operasi, menggunakan sumber daya yang meliputi pengetahuan, bahan baku fisik, informasi, peralatan, pelanggan, dan keterampilan manusia. Adapun proses produksi barang, proses pembuatan untuk pesanan atau disimpan, proses produk layanan, kadar kontak pelanggan, proses operasi seperti yang ditunjukkan di gambar tersebut. Manajer operasi menyusun rencana untuk mengubah sumber daya menjadi produk. Pertama, mereka menyatukan sumber daya dasar, pengetahuan, material fisik, informasi, peralatan, pelanggan, dan keterampilan manusia. Kemudian mereka menggunakan secara efektif di fasilitasi produksi ketika permintaan akan suatu produksi meningkat. Mereka menjadwalkan dan mengendalikan pekerjaan untuk menghasilkan jumlah yang dibutuhkan. Akhirnya mereka mengontrol. Adapun operasi jasa. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, jasa dapat tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Yang ketiga, kehadiran pelanggan dalam proses operasi. Yang keempat, pertimbangan kualitas jasa. Adapun strategi bisnis. Nah, perhatikan gambar yang di bawah ini. 4 perusahaan yang tercantum pada tabel. 2 bidang produksi barang, Toyota dan 3M. Dan 2 bidang jasa. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai strategi bisnis yang berbeda. Dan seperti akan kita lihat, mereka memiliki kemampuan operasi yang berbeda. Keempat perusahaan tersebut telah sukses, namun mereka mengambil jalur operasi yang berbeda untuk mencapainya. Setiap perusahaan telah mengidentifikasi strategi bisnis yang digunakan untuk menarik pelanggan di industrinya. Bagi Toyota, kualitas dipilih lebih dari 35 tahun yang lalu. Sebagai strategi bersaing dalam menjual mobil, toko kelontong Chevrolet berbeda dengan toko kelontong lainnya, menawarkan harga lebih rendah kepada pelanggan. Strategi di 3M menekankan pengembangan produk baru dalam rangkaian produk yang selalu berubah untuk rumah dan kantor. Untuk FedEx menangkap pasar mengirim semalam dengan mengutamakan keandalan pengiriman. Strategi bisnis menentukan kemampuan operasional. Desain perusahaan yang sukses, kemampuan operasi adalah prioritas utama ataupun kemampuan khusus. Nah, selanjutnya lihat tabel di bawah ini. Tercantum untuk masing-masing perusahaan pada tabel bersama dengan karakteristik operasi utama. Untuk menerapkan kemampuan tersebut, kemampuan operasional setiap perusahaan disesuaikan dengan strategi bisnisnya sehingga aktivitas perusahaan dari atas hingga bawah berfokus pada arah tertentu. Adapun perencanaan operasi, perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, perencanaan tata letak, perencanaan kualitas, perencanaan metode. Selanjutnya, perencanaan kapasitas.
Jumlah produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan dalam kondisi normal adalah kapasitasnya, dan itu tergantung pada berupa banyak orang yang dipekerjanya serta jumlah dan ukuran fasilitasnya. Perencanaan kapasitas mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan. Adapun perencanaan lokasi, sangat penting karena lokasi perusahaan memengaruhi biaya produksi, kemudian transportasi, akses ke pekerja terampil, dan aksesibilitas yang nyaman bagi pelanggan. Dan selanjutnya perencanaan tata letak, menentukan lokasi fisik, mesin, peralatan, dan fasilitas dan memengaruhi seberapa efisien perusahaan dapat menanggapi permintaan pelanggan. Tata letak produk, tata letak proses, tata letak posisi tetap. Dan selanjutnya ada perencanaan kualitas. Dimulai ketika produk sedang dirancang dan meluas ke operasi produksi untuk memastikan bahwa kinerja yang konsisten yang diinginkan dibangun ke dalam produk. Adapun perencanaan metode, mempertimbangkan setiap langkah produksi dan metode spesifik untuk melakukan. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan dan inefisiensi dengan prosedur perbaiki metode. Adapun perencanaan metode, mengidentifikasi kadar kegiatan operasi dilaksanakan, jadwal induk operasi, jadwal terperinci, jadwal staf berbasis komputer, penjadwalan proyek. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini kan ada tabel. Nah, ini menunjukkan diagram untuk merenovasi ruang kelas perguruan tinggi ini, menunjukkan kemajuan hingga saat ini, jadwal pekerjaan yang tersisa. Hal ini juga menunjukkan bahwa beberapa langkah dapat dilakukan pada waktu yang sama. Misalnya, langkah D dapat dilakukan pada waktu bersama dengan langkah C dan E. Namun, langkah lainnya tidak dapat dilakukan. Misalnya, langkah A harus diselesaikan sebelum langkah lainnya dapat dimulai. Langkah E terlambat dari jadwal itu seharusnya selesai sebelum tanggal sekarang. Nah, selanjutnya untuk gambar selanjutnya itu ada grafik part untuk merenovasi ruang kelas perguruan tinggi. 9. Kegiatan proyek dan waktu dibutuhkan untuk menyelesaikannya telah diidentifikasi. Setiap aktivitas diwakili oleh panah diposisikan untuk menunjukkan urutan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Misalnya kursi dan meja tidak dapat dikembalikan ke ruang kelas H sampai selesai dikerjakan ulang G. Dan setelah ubi lantai baru dipasang F. Oleh karena itu, diagram menunjukkan panah untuk G dan F yang muncul sebelum kegiatan H. Demikian pula persetujuan pendanaan A harus dilakukan sebelum kegiatan karena harus dilakukan sebelum kegiatan lain dapat dimulai. Jalur kritis bersifat informatif karena menunjukkan jalur yang paling memakan waktu untuk menyelesaikan proyek dan bagi sebagian besar proyek. Kecepatan penyelesaian sangat penting. Jalur kritis renovasi kelas terdiri dari kegiatan A, B, C, D, G, H, dan I yang memerlukan waktu 9,5 minggu. Hal ini penting karena keterlambatan dalam penyelesaian salah satu aktivitas tersebut akan menyebabkan keterlambatan yang melebihi untuk menyelesaikan yang dirancang. Manajer proyek akan mengawasi aktivitas tersebut dan jika ada potensi penundaan, mengambil tindakan khusus dan menugaskan kembali pekerjaan dan peralatan untuk mempercepat aktivitas yang terlambat dan tetap sesuai jadwal. Untuk selanjutnya, pengendalian operasi. Nah, proses pemantauan kinerja produksi dan membandingkan hasil dengan rencana dan mengambil tindakan efektif bila memerlukan. Mewajibkan manajer untuk merantau kinerja dengan membandingkan hasil terhadap rencana dan jadwal tersebut. Jika jadwal atau standar kualitas tidak terpenuhi, manajer mengambil tindakan korektif. Untuk selanjutnya ada manajemen bahan baku. Proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran bahan dari sumber pasokan hingga pendistribusian barang jadi.
Operasi tepat waktu, jenis sistem produksi ramping yang menyatukan semua bahan pada waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap produksi. Kontrol kualitas, tindakan untuk memastikan bahwa operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu. Untuk selanjutnya ada total quality management. Semua aktivitas yang terlibat dalam memasukkan barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. Alat untuk total quality management, analisis nilai tambah, lebih dekat dengan pelanggan, rekayasa ulang proses bisnis, tim peningkatan kualitas, ISO series. Untuk selanjutnya ada rantai pasokan. Aliran informasi bahan dan layanan yang dimulai dengan pemasokan bahan baku dan terus menambah nilai melalui tahapan lain dalam jaringan perusahaan hingga produk mencapai pelanggan akhir. Supply chain management, rekayasa ulang suplai pasokan untuk hasil yang lebih baik, outsourcing. Untuk selanjutnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, menunjukkan rantai kegiatan penyediaan makan pangan ke konsumen. Setiap tahap menambah nilai bagi pelanggan akhir. Contoh toko roti ini dimulai dengan bahan mentah, biji-bijian yang dipanen dari pertanian. Ini juga mencakup aktivitas penyimpanan dan transportasi operasional pabrik untuk pembuatan kue dan pembungkusan, serta distribusi ke pengeceran. Masing-masing tahap bergantung pada tahap lainnya dalam keberhasilan menyampaikan makanan yang baru dipanggang ke konsumen. Namun kegagalan pada bagian manapun dapat menimbulkan bencana bagi seluruh pantai. Dan dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.